Ikhwani fiddin, azakumullah. Perkara yang dapat menghilangkan sikap istiqomah. Jadi ada perkara yang menghilangkan sifat istiqomah. Yang pertama, kekafiran, kesyirikan, murtad, kemunafikan. Ini menghilangkan orang dari istiqomah. Kemudian perbuatan bid'ah. Jadi kita nggak bisa main-main dengan bid'ah. Bid'ah itu membuat orang jauh dari siratal mustaqim. Karena perbuatan bid'ah sudah keluar dari siratal mustaqim. Ketiga, perbuatan dosa dan maksiat. Tadi sudah saya sebutkan, dosa dan maksiat nggak bisa dianggap ringan. Dulu para sahabat itu menganggap perbuatan dosa itu seperti dia berada di bawah gunung, gunung itu akan menimpa dia. Tapi kita sekarang menganggap dosa itu seperti lalat yang nempel kemudian akan terbang. Nggak dianggap apa-apa. Padahal para sahabat luar biasa. Menganggap perbuatan itu dosa sangat besar dan takut dia kepada dosa. Kalau sekarang orang berani pada perbuatan, nggak takut dia kepada Allah SWT. Padahal di antara doa Nabi mohon kepada Allah diberikan apa? Di antara doa Nabi mohon kepada Allah agar diberikan apa? Rasa takut. Yang takut ini menghalangi antara beliau dari perbuatan dosa dan maksiat. Allah maqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, berikanlah kepada kami rasa takut. Yang takut ini menghalangi kami dari berbuat maksiat kepadamu. Nabi minta kepada Allah rasa takut. Makanya kalau antum nuntut ilmu, mestinya yang muncul dari nuntut ilmu itu apa? Apa? Rasa takut. Kata Imam Ahmad, al-ilmu apa? Khasyatullah. Kata Imam Ahmad, ilmu itu takut kepada Allah. Aslul ilmi khasyatullah. Bahwa asalnya ilmu takut kepada Allah. Sekarang banyak orang gak takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Makanya kalau kita nuntut ilmu mesti tambah takut kepada Allah. Jangan melanggar, jangan berbuat maksiat. Apakah durhaka kepada orang tua, apakah makan riba, atau berbuat yang haram, atau menzalimi orang, atau mengambil harta orang lain. Takut dia kepada Allah. Takut. Dia tambah, dia nuntut ilmu tambah takut kepada Allah. Seperti itu. Makanya perbuatan dosa dan maksiat ini akan membuat orang tidak istiqamah. Yang keempat, berteman dengan orang yang tidak baik agama dan akhlaknya. Maka cari teman-teman yang baik akhlaknya. Sebab apa? Sebab teman punya pengaruh. Tadi saya contohkan, ada satu. Siapa? Muridnya siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini ulama sahabat. Yang dia belajar dengan Ibnu Abbas. Karena dia berteman dengan ahlul bid'ah. Jadi apa? Jadi ahlul bid'ah. Bahwa kata Nabi, Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu tergantung daripada agama temannya. Maka dia perhatikan kepada siapa dia berteman. Kemudian yang kelima, yang merusak atau membuat kita tidak istiqomah, cinta dunia dan tamak kepada dunia. Ini yang terbanyak ini. Di samping yang tadi juga ini. Banyak orang gak istiqomah karena dunia. Sibuk dengan dunia, tamak kepada dunia. Dan rezeki sudah diberikan oleh Allah. Kita wajib ikhtiar untuk mencari nafkah, mencari rezeki. Wajib kita. Tapi sekedarnya. Ini enggak kita sibuk terus dari mulai pagi sampai sore sampai malam. Terus seperti itu. Setiap hari habis waktu kita. Sampai waktu ibadah kepada Allah kita lupa, nuntut ilmu lupa, baca Quran lupa, kepada orang tua lupa, sampai istri kadang-kadang enggak diberikan haknya oleh dia dan anaknya. Karena apa? Karena dunia. Orang yang sibuk dengan dunia dan tujuan hidupnya untuk dunia. Perhatikan hadisnya. Antum lihat di halaman 92. Kata Nabi SAW, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, wa lam ya'ti minad dunya illa ma kutiba lah, wa man kanatil akhiratu niyatahu, jama'allahu lahu amrahu, wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, wa atathu dunya wa hiya raghima." Kata Nabi SAW, barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan ia mendapat dunia menurut apa yang telah ditetapkan baginya. Dan barang siapa yang tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di hatinya, dan dunia akan mendatangi dalam keadaan menghina. Hadis sahih riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Antum perhatikan di sini. Nabi menyebutkan di sini dua, barang siapa yang tujuan hidupnya dunia. Satu lagi, barang siapa yang tujuan hidupnya akhirat. Yang tujuannya dunia meskipun dia kerja terus pagi sampai malam, malam sampai pagi terus, tetap aja rezekinya segitu yang Allah kasih. Tapi orang yang tujuannya akhirat, apa kata Nabi Muhammad SAW? Di sini, Allah kumpulkan urusannya, dimudahkan urusannya oleh Allah. Kemudian apa? Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Allah berikan kekayaan dalam hatinya. Karena hakikat kekayaan yang sebenarnya kaya apa? Kaya hati. Bukan kaya harta. Laisal ghina an kathratil ard walakin al-ghina ghina nafs, kata Nabi. Bahwa kekayaan itu bukan banyaknya harta, bukan. Tapi kekayaan yang hakiki kaya hati. Dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Perhatikan, orang yang merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepada dia, meskipun hanya sekedarnya didapat setiap hari, maka dia menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Antum ingat tuh, orang yang dia cukup dengan rezeki yang Allah berikan kepada dia, umumnya sehari dia cuma dapat 10.000 rupiah, cukup dia buat istri dan anaknya, cukup dia, dan dia puas dan dia bersyukur kepada Allah, maka dia menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini.